Geger. Ada apa dengan Kejagung? Mengapa secara tiba-tiba, sosok Jaksa Garang, Erna Normawati, yang sangat tegas mendakwa Putri Chandrawati, tak lagi terlihat pasca evaluasi kemarin? Hasil evaluasi minggu lalu, ada perubahan pada poin yang sangat penting, dalam berjalannya proses persidangan. Dalam hasil evaluasi ini, pihak keluarga Brigadir J angkat bicara. Lantaran Kejagung mulai tidak konsisten dan memicu kecurigaan publik. Ya, memang dari background, dari awal kasus ini kan memang kita sudah melihat yang negatif, gitu ya. Skenario dari Sambo dan sebagainya, LPSK dan sebagainya. Tetapi kan di tengah jalan juga Presiden Jokowi juga muncul untuk memberikan dukungan agar penegak hukum ini bagus. Oke. Sehingga kita timbul harapan kita, harapan masyarakat bahwa ini akan dibuka dengan secara baik, terang benderang. Kapolri juga sudah membukanya, bahkan menyampaikan pada persidangan. Sampai di tahap ini kan semuanya oke kan gitu, bagus kan gitu. Nah sekarang fase yang terakhir nih ya, di persidangan. Kita mulai curiga lagi nih, ya kan? Tentunya curiga ini macam-macam. Apa sebabnya? Apakah karena trauma dengan yang dulu? Apa memang di tengah jalan ada yang muncul gitu? Nah, kalau menurut saya, biasanya hakim itu tidak ada takut pada siapa kecuali pada ketua mahkamah. Pada ketua mahkamah. Nah, jadi menurut saya kalau ketua mahkamah turun tangan, dia mengawal langsung kepada majelisnya, selesai urusan. Kalau dalam proses persidangan ada pergantian jaksa itu tengah jalan masuk akal, oke, masih oke. Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab, ya itu juga boleh menjadi pertanyaan kita. Dan sebaiknya ada penjelasan juga supaya tidak ya kenapa gitu ya. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar, sehingga orang berpikir ada apa gitu ya. Nah hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang akan bertambah. Ya, ini memang yang menjadi alasan di awal bahwa memang kami meminta lokasi persidangan itu tetap ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun difasilitasi oleh gedung yang lebih besar. Karena kenapa? Yang mau nonton ini banyak, Mas Budiman. Nah, namun pada saat itu Humas dan juga Ketua PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa sebagai alternatif agar orang-orang tidak berkerumun dan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang akan bisa disiarkan secara live, ya, dan juga dapat dikawal oleh media. Nah, ini kan akhirnya tidak konsisten manakala di tengah jalan hal ini diamputasi. Nah, maksud saya ini ya, Mas Miko, kita perlu lihat juga inkonsistensi dari penetapan ataupun keputusan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tanpa transparansi saya pikir output dari prosesi persidangan ini akan dipertanyakan nanti kalau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga publik dalam hal ini. Baik, terima kasih. Baik, Bu Martin. Berikut, sosok Erna Normawati, Jaksa Garang, yang berjasa mematahkan dengan tegas dan lantang eksepsi Putri Chandrawati. Sayangnya suaranya yang menggelegar membela keadilan ini sudah tak bisa didengar lagi untuk mendakwa dan melawan Putri Chandrawati. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meminta Kejaksaan Agung untuk menghadirkan kembali Jaksa Erna Normawati
di sidang terdakwa Putri Chandrawati. Sebab keluarga Brigadir Yosua sangat mengapresiasi Jaksa Erna dalam berperkara di sidang Putri Chandrawati. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, pada Rabu 23 November 2022. Kita butuh ketegasan dari jaksa penuntut umum, khususnya jaksa yang katanya sudah dikeluarkan. Kalau memang beneran dikeluarkan, ibu ini harus dimasukkan kembali, karena keluarganya sangat mengapresiasi bagaimana cara berperkara. Karena jaksa tersebut sangat berempati, dan mewakili apa isi hati dari keluarga korban, pada saat memeriksa saksi, dan juga menjalani persidangan, ucap Martin Lukas Simanjuntak. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, membenarkan jika Jaksa Erna Normawati, yang tampil garang, tidak lagi tampil di sidang Putri Chandrawati. Namun, Ketut Sumedana menolak, jika tidak tampilnya Jaksa Erna Normawati di sidang Putri Chandrawati, dipersepsikan negatif. Kepada Kompas TV, Ketut Sumedana menuturkan, Jaksa Erna Normawati memang dipindah, karena ditempatkan untuk pekerjaan, dan perkara yang jauh lebih penting. Iya betul, kalau ada pekerjaan yang lebih penting, tentunya kita rolling, ucap Ketut Sumedana. Lebih lanjut, Ketut Sumedana dikonfirmasi, perihal harapan keluarga Brigadir J, agar Jaksa Erna Normawati tampil kembali di sidang Putri Chandrawati. Menurut Ketut, penunjukan tim JPU dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan tuntutan. Orang-orang ini yang ditunjuk punya kapasitas kemampuan, keahlian yang berbeda-beda, pimpinan lebih tahu berdasarkan evaluasi, jawab Ketut Sumedana. Sebelumnya, Martin Lukas, mewakili keluarga Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat, meminta Kejaksaan Agung untuk menghadirkan lagi Jaksa Erna Normawati di sidang terdakwa Putri Chandrawati. Pasalnya, keluarga Brigadir J sangat mengapresiasi cara Jaksa Erna Normawati dalam berperkara di sidang Putri Chandrawati. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, dalam satu meja The Forum yang mengangkat tema kasus Sambo, siapa bisa main mata, di Kompas TV. Dalam keterangannya, Martin menuturkan, keluarga Brigadir J juga memberikan dorongan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut para terdakwa pembunuhan berencana. Jaksa Erna Normawati memang tidak terlihat dalam beberapa kali sidang terakhir. Padahal, eksistensi Jaksa Erna Normawati sempat menjadi daya tarik bagi publik karena sikapnya yang lugas dan tegas di sidang Putri Chandrawati.